Pertarungan rematch antara Jeffrey Nicole dan El Rumi di ajang Superstar Knockout pada 9 Agustus 2025 kembali berakhir dengan kemenangan El Rumi. Sebelumnya, El Rumi juga berhasil menumbangkan Jeffrey Nicole dalam duel tinju pada November 2023. Laga ulang ini digelar atas permintaan Jeffrey Nicole. Meski El Rumi sempat kesulitan mendapat restu dari keluarganya, terutama sang ibu Maya Estianty. Namun hasilnya pahit bagi Jeffrey Nicole yang harus mengakui kekalahan TKO di ronde pertama bahkan belum 1 menit berjalan. Cedera dislokasi bahu kanan membuat wasit menghentikan pertandingan demi keselamatan. Seusai laga, Jeffrey Nicole tampak emosional, mengaku belum sempat bertarung serius dan menyatakan akan meninggalkan tinju untuk mencoba peruntungan di arena MMA karena merasa tidak memahami aturan pertandingan. Dukungan datang dari Denny Sumargo yang mencoba menenangkan Jeffrey Nicole. Meski Jeffrey Nicole menolak menerima pujian dan bersikeras bahwa ia belum benar-benar bertarung. Sementara itu, netizen yang budiman yang menonton pertandingan melalui media sosial menilai kekalahan Jeffrey Nicole wajar terjadi. Banyak yang mengkritik kurangnya pertahanan Jeffrey Nicole saat menerima rentetan pukulan dari El Rumi, menyebut seharusnya ia mencari cara untuk memperlambat tempo agar tidak langsung tersudut. Pengakuannya yang tidak memahami aturan tinju menuai cibiran, dianggap tidak masuk akal mengingat ia sendiri yang meminta laga ulang. Bagi sebagian publik, sikap ini mencerminkan kekecewaan yang sulit diterima, sekaligus memunculkan tanda tanya besar terkait persiapannya menghadapi pertandingan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nicole, Jeffrey Nicole, jujur 23 detik, jujur 23 detik. Balikin nggak 30.000 gua? Lu cepet banget main eventnya, SCB-nya gampang banget. Waduh, agak kaget juga ya berakhirnya harus seperti ini ya. Jujur tadi gue expect agak lebih lama dikit sih pertandingannya, namun cepet banget nih, gak disangka-sangka banget pertandingannya udah berakhir aja nih. Agak aneh, jujur gue sebagai penonton agak nggak setuju karena Jeffrey Nicole gue tahu ya, misalnya dia di slok ya, seharusnya nggak langsung diselesain sama wasit, hitung 10 detik dulu. Kalau emang dihitungnya ke knockdown atau apapun itu, hitung 10 detik dulu, nggak usah langsung diginiin. Kok langsung diginiin? What? Aneh bro, sumpah, anjir. Ini tinju kali ini apa sih? Gue baru nonton 5 detik loh. Kayak bentar, 5 detik udah KO Jeffrey Nicole. Dan lo lihat komennya, ini rata-rata itu Jeff belum KO, kalah dari mananya sih? Scam, dia nomor 1, wasit nggak jelas, balikin duit 34.000 gua. Masalahnya gue baru bayar nih, gue baru beli nih video.com. Gak jelas komen-komennya rata-rata. Gue juga kaget cok, tiba-tiba KO 5 detik. Hah, gimana sih? Gue nggak ngerti. Coba komen kira-kira kenapa? Apa-apaan ini, cuma 35 detik. Masa langsung cerot begitu? Lah gue udah nunggu nih dari awal pertandingan sampai pertandingan paling inti, Jeffrey Nicole versus El Rumi. Tapi apa? Udah langsung dislokasi tuh katanya bahu kanan, yang akhirnya diberhentiin sama wasit. Nih, kalau gue hitung dari dia ngasih kode dislokasi yang bahu kanannya itu, Jeffrey Nicole, El Rumi itu 10 kali melakukan serangan dan langsung di-stopin sama wasit. Dan yang bikin mengejutkan, ternyata itu pertandingan udah selesai. Jeffrey Nicole sampai bingung loh, bela-belain gua buat nungguin Jeffrey Nicole buat tanding doang, ternyata 35 detik doang. Gimana sih? Aduh guys, kecewa sekali. Saya sudah bela-belain ini begadang, terus beli ini pay-per-view untuk nonton Jeffrey Nicole versus El Rumi, dan hasilnya kecewa sekali guys, kecewa sekali. Saya berharap pertarungannya itu panjang, berapa ronde ke depan, terus ada yang KO, dan jujur saya lebih dukung Jeffrey Nicole sih. Tapi apa yang kita saksikan tadi itu kayak, saya saja yang nonton dari rumah ini kecewa sekali. Gimana orang-orang yang nonton langsung ini di stadium sana itu sudah kayaknya lebih kecewa lagi. Mereka udah beli tiket mahal-mahal untuk nonton Jeffrey Nicole versus El Rumi, tapi menyaksikan
mereka apa ya, pertandingan yang aduh kecewa sekali guys. Cuma berapa detik udah selesai enggak? What the fuck? Jep, lu ngapain anjing? Lu ngapain gini-gini doang, lu ngapain? Ya iyalah Rumi masuk mukul lu ngebabar lu cuma nyender doang di tali. Hah? Jep, gue udah nunggu lama-lama ya kan, baru juga nyalain rokok. Gimana sih ini jadinya kok gini? Setengah menit juga kagak kali. Aduh, ada-ada aja nih. Jadi gini Jep, jadi sebelum lu tanding lu harus belajar dulu boxing, peraturannya kayak gimana. Mungkin lu belum mengerti ya kali ya. Gue juga heran lu ngapain gini-gini doang, ngapain ya? Kalau kata wasit stop ya lanjut ya lanjut. Nggak bisa seenaknya ngasih kode langsung berhenti, nggak bisa Jep. Tapi gimana lagi? Ini udah beres ya udah Jep. Selamat buat El Rumi lah intinya. Selamat buat El Rumi. Kali ini lu menegaskan lagi bahwa lu menang dari Jeffrey Nicole. Congrats. Gue tuh kebangun jam 11 malam. Jadi tadi malam gue tidur cepet dan gue kebangun. Gue heran banget. Gue sengaja nonton ya boxingnya El Rumi dan Jeffrey Nicole. Dan disitu dinyatakan adalah L-nya menang. Dan gue sebel banget tahu lihat live di TikTok ya. Lihat TikTok tadi malam tuh berseliweran komentar seakan-akan gak terima gitu Jeffrey Nicole-nya kalah dalam hitungan 38 detik. 38 detik. Terus Jeffrey Nicole-nya mengatakan kita tuh belum perang loh, kita belum berantem. Dan gue nggak ngerti cara main boxing. Come on man, Jeffrey, lo itu bukan baru mempersiapkan pertandingan ini dalam hitungan minggu. Lo tuh udah di free fire berbulan-bulan. Artinya, lo udah tahu aturan mainnya. Lo udah tahu ini boxing. Ini boxing. Bullshit kalau lo bilang gue tuh nggak tahu boxing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buat fansnya Jeffrey Nicole yang tidak terima kekalahan Jeffrey Nicole, nggak usah pakai komen ya. Suap, nggak fair. Kok nggak dikasih ronde kedua? Kok cepet banget sih? Giliran yang tadi aja dikasih ronde kedua. Men, yang main itu bukan profesional atlet ya. Mereka itu public figure. Ingat, keselamatan is number one. Kalau seandainya jurinya mau ngelanjutin, yang alhasil apa? Babak belur men. Karena pukulannya tuh telak parah. Kalian pelajarin deh Google searching, biar komen tuh jangan asal dikit-dikit suap lah, mentang-mentang El Rumi, anak politikus, anak musisi, anak orang kaya, dikit-dikit suap. Apalah ini, nggak ada keuntungan apa-apa di swap juga. Nah, video itu nggak punya kepentingan untuk naikin rating dengan cara menangin El Rumi, karena dua-dua public figure ini punya nama besar di industri entertainment. For your information aja ya. Jeffrey tuh nggak sadar kalau dia tuh lagi dihitung yang wasitnya. Padahal dia nggak tepar loh. Kok dibilang TKO ya? Seharusnya ya. Sebenarnya jujur aja ya, gue kali ini gue dukungnya L. Ya, gue tuh tim El Rumi sebenarnya sih kali ini. Karena ngelihat emosinya Jeff yang menggebu-gebu, jadi gue tim El Rumi. Cuman kalau kalahnya kayak gini tuh kayak gimana ya? Even kalau misalnya memang mau dihitung, seharusnya bersuara nggak sih? Jadi si Jeffrey-nya juga tahu kalau misalnya dia tuh lagi dihitung gitu loh. Masanya kan dia lagi dipeluk begini, lu KO nih, coba 1, 2. Iya, kan nggak sadar, orang kan nggak tahu juga kan. Iya. Meskipun memang kalau misalnya mau ikut pertandingan gini seharusnya tahu semua peraturannya. Tapi apa salahnya lu wasit, lu bersuara, jadi tahu kalau lagi dihitung. Atau nggak, setahu gue tuh kalau misalnya tumbang ya, setahu gue ya nggak tahu ya, kami kan nggak terlalu ngerti tinju begitu. Ini kan tapi kayak Jeffrey aneh aja kok wasitnya ngitung, Jeffrey-nya nggak tahu, padahal Jeffrey nggak tumbang loh. Prediksi Jitu nggak mungkin meleset di pertandingan rematch antara
El Rumi versus Jeffrey Nicole, gua sebagai raja daripada raja soal prediksi akan memprediksi dengan sangat jitu. Menurut gua di pertandingan keduanya akan berakhir dengan selisih poin. Dan yang akan memenangkan pertarungan antara El Rumi versus Jeffrey Nicole adalah, mohon maaf, yang akan keluar adalah Jeffrey Nicole. Catat itu dari gua sebagai raja daripada raja soal prediksi. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar.